بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على حبيبك المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. أما بعد. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam, yang kami hormati Bapak Imam Masjid Baitus Salam, serta seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak sempurna syukur kita kepada Allah kalau tidak kita lengkapi dengan bersolawat kepada Nabi. Maka kita sama-sama bersolawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian rutin kita setiap hari Ahad malam Senin ba'da maghrib. Tema kajian kita pada malam hari ini adalah yang membatalkan pahala ibadah. Tema ini kita angkat sebagai bahan evaluasi untuk kita semuanya. Karena alhamdulillah dan insya Allah segala ibadah-ibadah yang kita lakukan sudah bisa kita upayakan. Salat bisa dijaga, infak juga dibayar, sedekah zakat juga diberikan, ibadah kurban juga tersalurkan. Semua ibadah sudah kita lakukan. Mulai dari ibadah yang harian, salat misalnya, ibadah yang bulanan, zakat misalnya, sampai ibadah yang tahunan, kurban contohnya. Semuanya sudah kita lakukan. Tapi ada satu hadis Nabi SAW yang kata Nabi SAW, sittatu asya'a, ada 6 hal yang kalau kita lakukan 6 hal ini, yang kalau menjadi tabiat 6 hal ini, menjadi kebiasaan kita terhadap 6 hal ini, maka tuhbitul a'malah, bisa membatalkan seberapa banyak pun ibadah yang sudah kita lakukan. Kalau disebut membatalkan, itu ibadah yang sebelumnya sudah dicatat sebagai amal soleh. Salatnya udah dicatat pahalanya, sedekah udah dicatat pahalanya, baca Quran sudah dicatat pahalanya, kurban sudah dicatat pahalanya, semua kebaikan sudah dicatat pahalanya. Tapi karena 6 perkara yang kita lakukan ini, dibatalkan pahala itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak jadi kita petik manfaatnya, baik itu di dunia sampai juga nanti di akhirat.
Bahkan ulama mengatakan 6 hal ini sebagaimana apinya. Amal soleh kita adalah kayu bakarnya. Sebanyak apapun kita mengumpulkan kayu bakar, selama api masih terus berkobar, maka tak menyisakan apa-apa melainkan debu dan arang belaka. Apa 6 hal ini? Untuk kita jadikan evaluasi, jangan sampai kita udah capek-capek sholat, batal pahalanya. Bukan batal sholatnya, batal pahalanya. Secara hukum fikih tetap sah sholatnya, tapi menjadi hilang pahala, apa guna? Kita sudah susah payah nabung kurban dari tahun lalu untuk kurban tahun ini. Sudah tercatat pahalanya, tapi menjadi batal. Apa itu? Yang pertama kata Nabi, al-ishtighal bi'uyubil khalqi. Terlalu sibuk dengan aib orang lain. Terlalu sibuk dengan keburukan orang lain. Poin pertama ini jamaah sekalian seakan menjadi tamparan untuk kita. Di mana hari ini berita buruk itu lebih cepat menyebar dibanding berita baik. Iya apa iya? Iya. Sampai ada satu istilah, berita buruk adalah berita baik. Paham maksudnya ya? Berita buruk adalah berita baik. Maksudnya apa? Ketika seseorang nih punya keburukan, maka itu menjadi berita baik untuk kita perbincangkan. Padahal itu satu keburukan. Yang barangkali keburukannya bukan menjadi urusan kita. Barangkali keburukannya, aibnya bukan menjadi tanggung jawab kita. Yang tidak ada pengaruh apa-apa sama sekali dengan kita. Tapi kita begitu jeli, begitu disibukkan dan dihabiskan waktu-waktu sehari kita ini dalam membicarakan aib dan keburukan orang lain. Maka kata Rasulullah dalam hadis yang lain, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntunglah, berbahagialah orang yang sibuk menilai dirinya sendiri sampai dia lupa menilai orang lain. Nah, kalau kita kadang-kadang sebaliknya, terlalu sibuk menilai orang lain, lupa menilai diri sendiri. Makanya kalau hanya soal mengkritik, kalau hanya soal memandang orang lain, setiap kita itu udah ahli. Gak perlu digurui, gak perlu diajari. Kita paling ahli menilai orang lain. Wah, ini kurang begini nih. Misal Pak RT, itu gampang saja dinilai. Oh, RT ini kurang begini, kurang begini, kurang begini, kurang begini. Nanti jadi RW, gampang dilihat celahnya. Ah, RT ini kurang begini, kurang begini. Padahal kalau dia ditunjuk pun belum tentu mampu sebaik yang dikritiknya. Siapapun di antara kita itu menjadi jeli. Bahkan misalnya ketika ada rumah di sebelah kita teriak-teriak berantem misalnya antara suami dan istri, tetangga ikut keluar rumah. Ada apa? Toh itu bukan masalah kita. Dan kita tidak berhak mencari tahu apa masalahnya. Karena kata Nabi, al-ishtighal bi'uyubil khalqi, sibuk dengan aib orang lain itu adalah ciri pertama hangusnya pahala dari ibadah yang sudah kita lakukan. Bahkan yang paling disayangkan, sibuk terhadap orang lain ini, sibuk terhadap aib orang lain ini bukan hanya kita lakukan hari ini di dunia nyata, tapi juga sampai kepada dunia maya. Ya, siapa yang nggak tahu berita gosip-gosip artis? Siapa yang nggak tahu tokoh-tokoh yang memiliki celah, memiliki aib? Kita semua tahu. Menunjukkan kita masih terlalu banyak, bahasa sekarangnya, kepo terhadap keburukan orang lain. Padahal itu tidaklah penting. Yang kedua kata Nabi SAW, qaswatul qalbi, hati yang keras.
Itu menandakan ciri yang kedua, batalnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun amal solih sudah kita kerjakan. Maksudnya hati yang keras ini seperti apa Ustadz? Banyak ciri-cirinya. Salah satu hati yang lembut nih kata Allah Subhanahu wa taala, ketika dibaca ayat suci Al-Qur'an wajilat qulubuhum. Bergetar hati kita ini, tersontak hati kita ini. Bahkan kalau perlu meleleh air mata kita ini begitu dibaca ayat suci Al-Qur'an. Tapi kalau hatinya mati, boro-boro dibaca Al-Qur'an hati bergetar. Yang ada mengantuk. Yang ada mengantuk. Makanya silakan kita cek diri kita. Salah satu kita tahu hati kita ini keras atau lunak, mati atau hidup, baca Quran. Kalau saat baca Quran sekiranya sama seperti kita baca di media sosial, berjam-jam tahan itu tidak ngantuk kita baca Facebook, kita Instagram, kita WhatsAppan, kita nonton YouTube. Kalau seseger itu mata kita saat membaca Al-Quran, hati kita hidup. Berarti hati kita lunak, hati kita sehat, hati kita tak bermasalah. Tapi kadang-kadang tahan main handphone itu berjam-jam, begitu mau baca Al-Quran baru a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sudah mengantuk, baru a'udzu. Lebih parahnya lagi baru mushaf itu dipegang, sudah mengantuk, pusing puyeng, dah mabuk dah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri salah satunya juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati yang lunak, hati yang bersih itu gampang menerima nasihat. Nah, ini juga menjadi masalah di tengah kita. Kalau Sayyidina Umar saat beliau menjadi khalifah, itu setiap hari keliling dari rumah ke rumah. Bahasa kitanya belusukan. Untuk apa? Untuk bertanya ke warganya, minta nasihat. Saya ini mestinya gimana? Saya ini harusnya seperti apa? Kebijakan saya ini harusnya bagaimana? Saya ini adil atau belum? Zalim atau tidak? Saya ini amanah atau berkhianat? Setiap hari bertanya. Dan kalau dikritik oleh warganya, beliau berterima kasih dan memberikan hadiah. Menunjukkan salah satu bukti hati kita itu lunak, hati kita hidup dan bersih adalah gampang menerima nasihat. Bahkan kalau perlu datang ke ulama, datang ke tetangga, datang ke sahabat-sahabat kita, tanya, apa yang salah dari saya? Apa yang perlu dinasihati untuk saya? Ini kadang-kadang kita kebalik. Sudah nyata-nyata dinasehati karena kesalahannya pun kita tidak minta, tapi karena banyaknya sudah kesalahan, orang itu datang menasehati kita tanpa kita minta, itu pun kita tidak terima. Pak, jangan sombong-sombong lah, mentang-mentang punya kekuasaan. Siapa yang sombong? Biasa saja. Loh, padahal sedang diberi nasihat. Pak, ke masjid lah. Ke masjid lah, salat berjamaah. Jangan ke masjid setahun 3 kali. Salat Idul Adha, salat Idul Fitri, salat jenazah. Itu pun ketika bapak jadi jenazahnya. Datanglah ke engkau ni macam dah soleh betul aja. Kita jadi salah. Pak, bacalah Al-Quran. Wah, kamu saja masih bata-bata. Ayolah kita ngaji Al-Quran. Ayo kita datang ke kajian. Wah, level ilmu saya ini di sini. Sementara kamu masih di sini. Kalau perlu belajar lagi dengan saya. Susah menerima nasihat. Bahkan sebenarnya gampang jamaah. Ketika kita datang ke dokter, ditanya keluhannya. Pak, sakit apa Pak? Wah, demam, sakit kepala, meriang, segala macam lah. Kemudian didiagnosa oleh dokter. Pada akhirnya disimpulkan Bapak sakit apa misalnya? Darah tinggi. Bapak sakit darah tinggi.
Ketika dokter itu memberitahu penyakit kita, kita berterima kasih atau tersinggung? Ayo. Kita datang ke dokter karena keluhan penyakit. Udah diceritakan apa keluhannya, dicek sama dokter, kemudian dokter bilang, "Bapak darah tinggi, kemarin banyak makan daging kurban, Ustadz tak dikasih." Nah, ini contoh saja. Ya kalau kenyataan jangan tersinggung. Ini kadang ya ini kacau juga. Giliran ada masalah, ada susah-susah gitu datang ke kita. Ustadz, apa hukumnya ini Ustadz? Ustadz, kalau begini bagaimana solusinya Ustadz? Giliran makan-makan, awak pun tadi aja. Ini bukan di Masjid Baitul Salam, saya cerita. Itu cerita di masjid-masjid lain aja. Iya, Ustadz itu sama seperti dokter. Kalau orang sakit aja baru sibuk cari dokter. Kalau sehat tak ada ditanya lagi kabar Pak dokternya. Ah, sama Ustadz pun. Kita ngomongin apa ini kok tiba-tiba ngomongin daging kurban? Ketika dikasih tahu oleh dokter, Bapak sakit darah tinggi, kebanyakan makan daging kurban nih. Kita semestinya tersinggung atau terima kasih? Mestinya terima kasih. Karena dengan beliau memberitahu apa penyakit kita, kita kemudian bisa mengambil langkah selanjutnya, obat apa yang mesti diminum, apa cegahan-cegahannya, bagaimana treatment untuk menyembuhkannya. Semestinya begitu juga kalau kita dinasihati oleh orang lain. Karena saat orang lain itu menasihati kita, mengkritik kita, memberikan masukan kepada kita, menegur kita, sebenarnya dia sebagai dokter yang sedang memberitahu apa penyakit kita. Tapi karena hatinya udah keras, tersinggung. Yang ketiga kata Nabi, ini kayaknya jam ini tak cocok. Saya dari tadi ini betul ke masih belum jam 7? Ternyata di jam saya udah jam 7 lewat. Lanjut yang ketiga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa membatalkan pahala ibadah sebanyak apapun pahalanya, yaitu hubbud dunya, terlalu cinta dunia. Bukan berarti kita sebagai umat Islami akhirat aja nggak ngejar dunia, bukan. Bukan berarti kita ini sebagai orang Islam sholat aja berbisnis, enggak begitu. Karena Masjid Baitul Salam ini tidak akan cepat berdiri kalau enggak ada orang Muslim kaya yang dermawan. Karena hewan kurban di Masjid Baitul di Masjid Baitul Salam ini tidak akan bertambah setiap tahunnya kalau enggak ada Muslim yang kaya yang dermawan. Termasuk fasilitas-fasilitas masjid, adanya mikrofon, setiap minggu ganti clip on, HP-nya berganti-ganti, diupload juga setiap hari. Ini tidak lepas dari orang-orang solih yang dia cinta dunia. Dalam kata lain, banyak dunia yang dia miliki. Boleh, bahkan itu bagus. Banyak amal soleh yang tidak bisa dilakukan kalau kita tidak cinta kepada dunia. Zakat nggak bisa kita keluarkan kalau kita belum sampai satu nisab. Menyantuni anak yatim nggak bisa, lawang kita aja susah makan. Menyumbang pembangunan masjid juga susah, rumah kita saja mau roboh. Maka cinta dunia itu boleh. Yang diharamkan dalam agama Islam adalah terlalu cinta dunia. Maka kalau sudah terlalu, matematikanya dipakai untuk menghitung amalnya. Ini saya tanya ke jamaah. 50.000. Kalau dibawa ke mall, itu uang yang kecil atau uang yang besar? Halo? 50.000 ke mall, bukan ke pasar Botania sana. Kalau di pasar Botania banyak dapat jajanan. Ke mall nih ceritanya. Ke mall bawa duit 50.000. Itu duit kecil atau duit besar? Itu duit kecil. Mau dapat apa? Kalau beli minuman aja dapat. Kalau beli jajan aja dapat. Tapi kalau makan nggak dapat. Makan apa di mall 50.000 lengkap sama minum?
Nggak ada. Duit kecil itu 50.000 kita bawa ke mall. Kita menganggap 50.000 untuk ke mall. Kecil itu Ustaz. Receh. Begitu datang ke Masjid Baitul Salam, 50.000 itu uang kecil atau uang besar? Sangat besar. Sangat besar. Sangat besar. Kalau tak percaya nanti silakan dicek kotak infak. Baik itu yang mingguan di setiap pojok ada atau yang jalan setiap kali Jumat, lebih banyak mana kira-kira? Hah? Sudahlah 2.000 lecek pula. Iya, yang udah nyelip ke sana ke sini. Sudah lewat ke tukang ikan, sudah lewat ke tukang sayur, sudah lewat ke emak-emak. Jangan nyelip kemana-mana. Nyampe ke masjid, pengurus masjid serba salah. Ini mau dirapihin terlalu lecek nanti sobek. Nggak dirapihin nanti tetap lecek seterusnya. Ada yang beranggapan, yang penting kan ikhlas Ustaz. Kalau prinsipnya begitu, kalau prinsipnya yang penting ikhlas, itu prinsip yang keliru. Karena kadang-kadang yang menurut kita ikhlas saja bisa jadi tidak ikhlas. Contoh, lewat kotak infak di depan kita. Di dompet ada 100, 50, 20, 2.000. Mana yang dimasukkan? Jujur aja. Saya ini seminggu sekali ke masjid ini. Terpampang dana yang terkumpul itu. Infak bulanannya saya baca. Infak Jumatnya saya baca. Idul Fitri, Idul Adha saya baca. Ada 100.000, 50.000, 20.000, dan 2.000. Mana yang dimasukkan di kotak infak? Ya. 2.000 biasanya. Dan selalunya memang 2.000 itulah. Kalau perlu ada 1.000 lagi dimasukkan. Yang penting kan ikhlas Pak Ustadz. Ya udah nggak apa-apa, daripada enggak. Masukin 2.000. Setelah itu pulang. Ternyata anak minta jajan ke warung sebelah rumah. Kita bukalah dompet yang tadi dibawa ke masjid. Waduh, duit recehnya ndak ada. Coba tadi nggak berinfak di Masjid Baitul Salam, pasti nggak perlu mecahin duit besar. Sudahlah 2.000, nggak ikhlas pula. Tapi kalau datang ke Ustadz, doakan kami semoga menjadi ahli surga Ustadz. Ketika imam berdoa, aminnya paling kencang, amin ya Allah, masuk ke dalam surga Firdaus, amin, selamatkan dunia akhirat, amin. Itu kalau 2.000 jangankan masuk surga, masuk toilet umum aja enggak bisa, Pak. Ini betul. Saya orang Surabaya. Orang Surabaya, mana lagi orang Surabaya? Di Surabaya itu kalau kita masuk ke toilet umum, itu bayar. Buang air kecil 3.000, buang air besar 5.000. Jadi kalau Bapak mau masuk surga infaknya 2.000 dengan slogan yang penting ikhlas, masuk toilet aja nggak bisa. Kurang 1.000, Pak. 3.000 buang air kecil, buang air besar 5.000. Kalau kita masuk ke dalam toilet, mau buang air besar, berapa duit yang mesti dibayar? 8.000. Saya ulang, buang air kecil, buang air besar. Kalau kita masuk toilet buang air besar bayarnya 8.000. Sejak kapan kita buang air besar? Enggak buang air kecil. Sejak kapan? Emang bisa? Enggak bisa. 8.000 mesti kita bayar. Kalau kita jujur loh ya. 8.000 mesti kita bayar, Pak. Karena di pintu toiletnya udah terpampang di situ. 8.000 mesti kita bayar. Itu kalau mau masuk toilet. Ini ada jamaah Masjid Baitul Salam pengen masuk surga. Surganya level paling atas. Dengan slogan yang penting ikhlas. Infaknya 2.000 lecek. Itu malaikat mau nyatat pun segan itu. Nggak dicatat, kasihan. Dicatat dia juga sudah beramal.
Maka iya, kadang-kadang kita itu begitu. Dalam urusan dunia kita nggak perlu pikir panjang. Ada handphone baru mahal, beli. Ada motor paling baru mahal, beli. Bagaimana model rumah, renovasi rumah yang paling bagus, modern, minimalis, bangun, renov. Begitu ada infak di Masjid Baitus Salam, penggalangan dana, pembangunan masjid ini, lama nih agak progresnya ini. Nah, enggak, saya berbaik sangka, mungkin pengurus lagi ngumpul, kayaknya udah terkumpul 20 miliar. Cuma memang lagi nunggu kapan mandor dan tukang-tukangnya itu siap. Ini langsung nanti dikebut nih rencananya. Jadi memang dari jamaah Masjid Baitus Salam itu sudah terkumpul miliaran, saya dapat info itu. Agak nggak yakin kan? Ya sama, saya pun ragu sebenarnya. Saya mengarang aja ini ceritanya. Biar tersinggunglah. Yang penting untuk kebaikan. Nah, canda terus kita. Lanjut. Yang berikutnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qillatul haya. Yang bisa merusak pahala amal soleh kita adalah sedikitnya rasa malu. Nah, ini salah kaprah kita. Saya yakin, seyakin-yakinnya di setiap kita ini ada rasa malunya, ada. Tapi kadang-kadang tidak tepat pada tempatnya. Contoh, kita Rabu malam Kamis, ada ngaji tuh di, mana saya nunjuknya? Sana. Ada ngaji tuh. Kita Rabu malam Kamis, di situ belajar sholat, di situ nanti belajar wudhu. Selasa malam Rabu, mohon maaf. Ada apa? Ngaji Al-Quran, belajar baca surat Al-Fatihah yang betul, sebab itu dibaca di dalam sholat, mengulang-ulang kembali mulai dari Qul Huwallahu Ahad sampai seterusnya. Ini kadang-kadang saya tanya, Pak kenapa enggak datang? Malu Ustaz. Ini malu yang tidak pada tempatnya. Mestinya karena malu itulah yang membuat Bapak datang. Bukan malu yang membuat Bapak tidak datang. Misalnya malu saya belum bisa ngaji Ustadz, justru malu belum bisa ngaji makanya belajar. Bukan malu ndak bisa ngaji kemudian ndak datang. Makanya saya dulu ketika diminta Ustadz kita ngajilah sama-sama, saya udah agak curiga. Kenapa? Biasanya gejala jamaah itu kalau ada acara yasinan kenapa ramai? Kenapa kalau ada acara yasinan atau tahlilan gitu kenapa ramai? Loh, bukan cuma makanan, karena Selasa malam Rabu banyak makanan kita. Itu donaturnya. Banyak makanan kita. Ada makan juga, sesekali makanan berat juga. Meskipun nggak kebagian juga satenya kita. Aduh, sate lagi. Nah, kembali kepada persoalan. Bukan soal masalah ada makanannya atau tidak, ada konsumsinya atau tidak, bukan itu masalahnya. Kenapa kalau ada acara yasinan ramai jamaah yang datang? Karena bacanya sama-sama. Jadi nggak ketahuan siapa yang bacanya betul, siapa yang bacanya sembarangan, siapa yang sedang. Ecek-eceknya aja buka. Ketika sudah di videoin ya kan dari jauh baca yasin. Rupanya buku yasinnya terbalik. La ilaha illallah Fir'aun. Mulutnya bergerak-gerak. Sampai orang selesai amin. Khusyuk betul. Kenapa ramai? Karena bacanya sama-sama. Begitu disuruh datang ke surau, begitu disuruh datang ke tempat Selasa malam Rabu, baca Al-Fatihah saja pun kesasar-kesasar. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ujung-ujung minal jinnati wan nasi ajmain. Pada ajmainnya. Justru malu yang membuat kita datang, bukan malu yang membuat kita tidak datang. Sama dengan malam hari ini, Pak. Mohon maaf. Kita tidak tahu siapa di sini yang paling baik amal solehnya. Kita tidak tahu. Termasuk yang sedang berbicara ini tidak ada jaminan bahwa saya lebih baik dari jamaah. Tak ada jaminan.
Kita semua ini sedang malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu itu kita tunjukkan duduk sama-sama kita di majelis ilmu. Malu sampai sejauh ini amal masih berantakan. Malu sejauh ini amal soleh belum seberapa. Malu kepada Allah, usia sudah disenja, sementara amal kebaikan tidak bertambah. Malu kita duduk di sini ini karena bentuk malu kita kepada Allah. Jangan karena malu tak datang. Ini malu yang tidak pada tempatnya. Terakhir, kata Nabi SAW, yang bisa merusak pahala amal soleh sebanyak apapun amal soleh kita adalah wa zalimun la yantahi. Kezaliman yang terus berlanjut dan tidak pernah usai. Apa itu zalim? Zalim itu menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dalam makna yang luas. Contoh, habis Isya, kata Nabi SAW, waktu istirahat paling baik adalah istirahat, tidur lebih cepat, bangun lebih, istirahat lebih cepat, bangun lebih awal. Sementara yang sering kita lakukan, kalau perlu tidur paling lambat, bangunnya paling lambat. Sampai ada pertanyaan, Ustadz gimana kalau kita sholat subuh jam 7 pagi? Pak, ini alumni Az-Zaitun ini. Sholat subuh. Mazhab apa ini? Mazhab Bung Hatta. Karena Bung Karno udah ada. Jadi biar kita saingan, Bung Hatta. Bahkan yang lebih parah, tidur paling cepat, bangun paling lambat. Memang kebo. Memang kebo. Maka jamaah sekalian, ini bentuk kezaliman. Yang kadang-kadang waktu paling baik untuk istirahat, kita bangun. Waktu yang dilarang istirahat, kita tidur. Contohnya, habis subuh, habis asar. Itu yang waktu yang makruh. Bahkan beberapa ulama mengharamkan tidur di waktu-waktu itu. Apa yang kita lakukan? Wah, itu waktu tidur paling enak. Gayanya doang dengar kajian lepas subuh di Masjid Baitus Salam. Dengarnya sih enggak. Yang penting ada sarapan aja habis ini. Ini sudah melalang buana, ini mimpi kemana-mana nih. Itu salah satu bentuk kezaliman. Misalnya, bekerja di tempat yang halal, penghasilan halal, mestinya dibelanjakan kepada yang halal. Itu tidak zalim. Tapi kadang-kadang kita nggak balance. Ada yang penghasilannya halal, dibelanjakan kepada yang tidak halal. Atau yang lebih parah lagi, dapat dari yang tidak halal, dibelanjakan kepada yang halal, dengan harapan menjadi halal. Ini menjelang 2024. Nah, ini banyak nih. Ini banyak. Saya tak menyinggung siapa-siapa lah. Warna apa saja itu banyak itu. Tiba-tiba poster di mana-mana. Tiba-tiba masuk ke dalam perumahan-perumahan kita. Menampung aspirasi. Nanti saya bangun lapangannya. Nanti saya bikin fasumnya. Duitnya tidak halal. Dibelanjakan kepada yang halal. Dengan harapan mudah-mudahan jadi halal, Ustaz. Tetap haram, Bambang. Sampai kapanpun jadi haram. Bahkan ada jamaah yang anaknya itu dikritik karena dia main media sosial dan anak gadisnya selalu tampakkan aurat di media sosial, dan dengan itu dia dapat duit. Dengan itu, saya tidak tahu apa nama aplikasinya. Nanti kalau jamaah tahu, dapat duit dari buka aurat. Kemudian ditegur sama jamaah yang lain, ditegur sama tetangganya, Bu, tolonglah ingatkan kepada anaknya. Ibu kan udah rajin ke majelis ilmu, tutup auratnya sudah bagus, tapi anak gadisnya umbar-umbar aurat di media sosial begitu. Apa jawab ibunya? Nih, nyata. Apa jawab ibunya? Enggak apa-apa, Bun. Alhamdulillah dari duit itu juga saya berangkat umroh. Tak bisa. Tak bisa.
mesti kita dapatkan dari cara yang halal dan kita belanjakan juga kepada yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, ada tanya jawab jemaah? Silakan. Sesuai dengan tema boleh, di luar dari tema juga boleh. Minta penjelasan masalah takbiratul ihram itu Ustaz, yang tangannya diputar-putar itu Ustaz. Apa ada penjelasannya atau gimana itu Ustaz? Kan orang takbiratul ihram itu diputar dulu Ustaz, nggak enak kalau yang kiri duluan. Oh, jadi kanannya duluan? Ya, diputar-putar dulu Ustaz, biar ada seni Ustaz. Aduh. Saya kira cuma motor dan mobil aja dimodif. Rupanya sholat pun bisa dimodif. Ustaz, minta Ini penjelasan. gimana nih Ustadz, setelah kita angkat kedua tangan nih muter-muter nih. Ini apa hukumnya? Sebagian pendapat katanya ndak enak kalau kiri duluan, jadi disalip sama kanan. Karena kanannya nggak terima, kirinya nyalip juga. Nggak selesai-selesai. Ini gimana ini Ustadz? Pertama begini. Sholat itu ibadah yang paling gampang. Kenapa dikatakan ibadah yang paling gampang? Contoh dari Rasulullah itu sudah sangat jelas. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Baik itu gerakannya ataupun bacaannya mesti sama dengan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sedangkan dalam hadisnya, ketika Nabi mengangkat kedua tangannya untuk takbiratul ihram, fawadha'a yadahul yumna 'alal yusra. Rasulullah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Menggunakan fawadha'a. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau kata sebelumnya dan kata sesudahnya digabung dengan fa, dihubungkan dengan fa, itu artinya antara kejadian sebelumnya dengan kejadian setelahnya berlalu begitu cepat tanpa ada jeda. Berarti langsung Allahu Akbar tanpa muter dulu. Lagian, kalau misalnya berpendapat begini, nanti tak enak Ustadz kalau kiri yang duluan, jadi kanan dulu. Sholat itu bukan selera, ini nggak enak duluan, ini lebih enak duluan. Kalau di situ lebih enak, lebih sopan, banyak yang bisa dirubah dalam sholat. Misalnya asyhadu alla ilaha illallah. Kalau begini kan nggak sopan Ustadz. Jadi bisa nggak diganti supaya lebih enak gitu sholatnya, asyhadu alla ilaha illallah. Nggak bisa. Memang sudah dari Rasulullah dicontohkannya begitu. Gitu. Jadi atau mungkin tradisinya orang Jawa. Tradisinya orang Jawa itu kalau menghadap kepada orang soleh, menghadap kepada guru, pantang menegakkan badan. Karena itu tanda kesombongan. Kita mesti membungkukkan badan. Ini menghadap guru. Kalau menghadap Allah gimana Ustaz? Boleh enggak? Nggak bisa. Karena Nabi mencontohkan berdiri tegap. Begitu. Jadi sholat itu bukan ini sopan ndak sopan, ini selera ndak selera, ini lebih tenang atau enggak lebih tenang. Itu bukan soal selera kita. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan contohnya sudah jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak perlu memilih yang diperdebatkan oleh para ulama karena hadis yang disepakati banyak. Itu saja. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan tentang sholat Pak Ustadz, yang keterlambatan masalah sholat. Tapi kalau tidak disengaja kan nggak apa-apa Pak Ustadz. Contoh, posisi kita kerjakan jaga malam nih, jam 3 kita tidur, baru terlelap sebentar, tiba-tiba terbangun sudah jam 6. Kita lakukan sholat atau tidak lakukan sholat Pak Ustadz? Nah, penjabarannya gimana Pak Ustadz? Bolehkah laku sholat? Tak apa-apa, lanjut bersholat atau tidak usah, kan udah kesiangan kan, nggak boleh lagi sholat subuhnya. Yang perlu digarisbawahi sesekali ya. Ya. Nah, saya mastiin aja Pak. Nah, kalau setiap hari itu kebiasaan. Nah. Kalau sesekali boleh. Dan itu pernah dilakukan kok oleh Nabi. Wajar. Kalau misalnya kita kecapean kemudian bangun kesiangan itu wajar. Tapi kalau kebiasaan, nah ini menjadi tidak wajar. Jadi kalau kita bangun jam 6, bangun jam 7, nyata-nyata bangun loh ya.
Bangunnya jam segitu, bukan berarti azan subuh bangun tapi ternyata dingin lanjut tidur, bukan. Emang bangunnya jam 6, bangunnya jam 7. Bagaimana sholat subuh? Tetap wajib sholat subuh. Ya, makanya dahulu pernah kita kaji, suatu ketika Nabi itu melakukan perjalanan bersama para sahabat, karena sudah capek, tidurlah beliau bersama para sahabat di teras masjid. Sebelum tidur Nabi mengatakan, kita ini semua dalam keadaan capek. Maka siapa nanti yang ketika subuh bangun duluan, bangunkan kita semuanya. Karena khawatir kesiangan. Tidurlah. Ketika bangun, ketika menjelang subuh, ini belum subuh. Menjelang subuh, Sayyidina Bilal bin Rabah itu bangun duluan. Tapi Bilal ini orangnya amanah. Nabi kan bilang bangunin kalau udah subuh. Ini belum subuh. Nanti kasihan Nabi masih capek. Maka kata beliau, nggak usah dibangunkanlah dulu, nanti tunggu subuh. Jadi beliau sholat. Setelah beliau sholat, kok subuhnya masih lama, tidur lagi. Sampai Nabi SAW bangun karena sengatan matahari yang mulai hangat di tubuh beliau. Jam berapa coba? Jam 8 belum hangat. Jam 9. Jam 9 matahari itu baru hangat mengenai tubuh. Dan Nabi bangun, terperanjak Nabi dan kemudian membangunkan sahabat-sahabat yang lain dan sholat subuh saat itu juga. Itu menjadi dalil bagi kita yang tidurnya kadang-kadang kesiangan. Kadang-kadang loh ya. Jangan keseringan. Jangan jadikan dalil ini, oh enggak apa-apa kata Ustaz. Ntar alarmnya jam 6 aja. Enggak apa-apa kata Pak Ustaz. Nah itu sesat ini. Wallahu a'lam. Apalagi yang lebih parah itu, jamaah tahu video, entah ini dibuat-buat entah beneran. Yang seorang perempuan yang diwawancara, kemudian dia bilang katanya bisa sholat di rapel, bisa dia sholat isya puluhan kali untuk isya seminggu yang akan datang. Loh, gak bahaya tak? Allahu a'lam bishawab. Cukup? Baik. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya kami mohon izin jamaah. Biasanya kita sholat isya berjamaah bersama-sama, tetapi ada hajat yang tak mungkin ditinggal di Nagoya, jadi kami ngejar sholat di sana. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan atau mungkin candaan yang berlebihan, tapi tidak ada maksud lain selain untuk memberikan pemahaman terbaik untuk kita semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.